Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Saya mengucapkan selamat hari Kamis dan saya juga berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu pada hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu itu boleh masuk dan menerangi kehidupan kami dan diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasihi, pada hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab, yaitu yang pertama dari Mazmur pasal 8 ayat 4 dan ayat yang kelima, dan kemudian yang kedua adalah dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan terlebih dahulu Mazmur 8 ayat 4 dan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Seseng saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari di mana kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena berbagai macam tantangan, berbagai macam bahaya dirasakan mengintai di dalam kehidupannya. Juga dalam hal ekonomi, dalam hal penghasilan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan karena ia diberhentikan atau dirumahkan oleh perusahaan di tempat dia bekerja.
Ada orang yang mengalami penurunan drastis penghasilannya. Dan itu membuat banyak orang mengalami kekhawatiran. Saya yakin kekhawatiran itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Bukan juga kekhawatiran yang mengada-ada. Memang kenyataannya demikian. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga tidak mengatakan bahwa orang yang saat ini berada dalam kekhawatiran adalah orang yang kurang beriman. Saya tidak mengatakan demikian. Karena kekhawatiran itu sungguh sangat real, sungguh sangat nyata. Saya sangat yakin bahwa apabila saudara-saudara saat ini juga mengalami kekhawatiran, saya yakin bahwa saudara tetaplah orang yang beriman. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, saya hendak mengajak kita semua untuk melihat situasi saat ini di dalam terang firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur sungguh sangat menarik. Pemazmur membandingkan manusia ini dengan ciptaan Allah yang lain, yaitu ketika ia melihat bintang-bintang dan bulan. Ketika ia melihat benda-benda langit itu, alangkah megahnya, alangkah luar biasanya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Si pemazmur kemudian merasa betapa kecilnya manusia ini. Itu baru di hadapan benda-benda langit, di hadapan ciptaan Allah. Apalagi kalau berhadapan dengan Allah. Siapakah manusia ini? Siapakah kami ini? Siapakah saya dan saudara ini? Alangkah kecilnya kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur pada pasal 8 tadi, kalau kita lanjutkan pembacaan kita tadi. Tetapi manusia yang demikian kecil dan rendah itu dimuliakan oleh Allah. Dimahkotai sedemikian rupa sehingga dikatakan hampir-hampir sama dengan Allah sendiri. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian coba kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius yang kita baca tadi, Tuhan Yesus membandingkan manusia juga dengan ciptaan yang lain. Tetapi bukan benda-benda di langit, tetapi dengan apa yang ada di sekitarnya. Burung-burung di langit atau di udara, bunga bakung dan rumput di ladang. Burung-burung, bunga bakung, dan rumput di ladang, yang bahkan untuk kata rumput itu, untuk rumput itu sendiri, Tuhan Yesus memberikan keterangan yang hari ini ada, besok sudah dibuang ke dalam api. Tetapi bukankah Allah memelihara mereka? Burung yang ada di langit terpelihara. Bunga bakung bahkan diperindah, didandani sedemikian rupa. Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak bisa menandingi keindahan dari bunga bakung tadi. Nah, kalau tadi pemazmur mengatakan bahwa Allah sedemikian menghargai manusia, demikian juga dengan pembandingan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia itu lebih berharga dari burung-burung di udara, lebih berharga dari bunga-bunga bakung, lebih berharga dari rumput yang hari ini ada, besok sudah dibuang ke dalam api. Kalau yang kurang berharga saja dipelihara oleh Allah, lalu mengapa manusia harus takut dan khawatir? Allah tentu akan memelihara umatnya ini, manusia ciptaannya ini. Maka yang dikehendaki oleh Allah adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah setiap kehendak Allah dan lakukanlah apa yang baik, apa yang benar. Maka engkau akan mengalami dan merasakan betapa pemeliharaan Allah itu luar biasa. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan
seorang anggota jemaat kita yang pernah menjadi korban kerusuhan Mei 1998. Sebagian besar dari kita pasti ingat peristiwa itu. Saya datang mengunjungi anggota jemaat yang menjadi korban kerusuhan tersebut. Dan anggota jemaat ini, bapak ini bercerita bahwa semua usahanya sudah ludes. Isi toko sudah dijarah habis, ada yang dibakar, dan tidak ada benda berharga sedikit pun yang tersisa. Semuanya sudah hilang, lenyap. Usaha yang bertahun-tahun ditekuni, dikembangkan dengan susah payah dalam satu hari, bahkan dalam beberapa jam, lenyap. Yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan perasaan yang ada, yang dirasakan oleh si bapak ini. Maka dengan nada pasrah dia mengatakan, saya sudah tidak tahu lagi apa yang saya perbuat, apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan usaha ini. Semua usaha saya bertahun-tahun sudah habis lenyap. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan saya tidak tahu bagaimana saya dapat memulihkan usaha saya. Yang saya kasihi, 1 tahun kemudian orang itu bercerita bahwa usaha yang dirintis kembali setelah kerusuhan itu sudah mulai perlahan-lahan pulih. Saya tanya kenapa? Apa yang Anda alami? Yang mengatakan bahwa setelah kerusuhan itu, beberapa saat, saya tidak ingat persis, mungkin beberapa minggu setelah kerusuhan itu, para supplier yang selama ini mengirimkan barang dagangan berdatangan. Mereka bisa mengerti, bisa memahami situasi yang dihadapi oleh bapak ini. Dan mereka tetap memberikan barang, mengirimkan barang. Jadi supplier-supplier itu percaya. Kenapa demikian? Karena ternyata selama ini, sebelum kerusuhan itu terjadi, si bapak ini adalah orang atau pengusaha yang dapat dipercaya. Ia tidak pernah menipu, ia tidak pernah berselisih dengan suppliernya. Ia selalu membayar tepat waktu tagihan-tagihan yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dan itulah sebabnya para supplier ini percaya dan memberikan kelonggaran. Yang sudah terbakar ya sudah nanti dibayar bertahap, nyicil. Tidak harus segera dilunasi baru barang datang, tidak. Ya, karena mereka sadar kalau tidak disetori barang, ya bagaimana si bapak ini dapat membayar tagihan-tagihan yang sudah habis terbakar tadi. Secara bertahap ia dapat menyisihkan keuntungan dari usahanya itu untuk mulai menyicil tagihan-tagihannya. Pada waktu bapak ini cerita memang belum semuanya lunas, tetapi dia mengatakan bahwa sudah banyak berkurang. Terus yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh bapak ini sebelum kerusuhan terjadi, menunjukkan bahwa ia sekalipun bekerja, berusaha, berdagang, tetapi tetap peduli pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadilah pedagang yang baik, jadilah pengusaha yang bisa dipercaya, jadilah pengusaha yang sungguh-sungguh menerapkan kejujuran dan etika. Dan itu sebabnya orang juga bersedia menolongnya. Maka usaha itu pun sudah berjalan dengan baik, dapat segera dipulihkan. Terus yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua menghadapi situasi-situasi yang berat. Tetapi percayalah, pemeliharaan Allah itu ajaib. Tidak selalu dapat kita duga, bahkan sebagian besar apa yang dikerjakan oleh Allah sungguh tidak dapat kita duga sebelumnya. Ia bekerja di luar apa yang dapat kita perkirakan. Oleh karena itu, jangan biarkan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kita sungguh berharga di mata Allah.
Allah sungguh peduli pada apa yang kita butuhkan. Hidup yang Allah percayakan kepada kita jauh lebih berharga. Dan oleh karena itu Allah juga akan memelihara kehidupan kita. Allah memelihara kehidupan kita berarti juga Allah tahu, Allah peduli pada apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Maka mari kita terus percaya kepada Allah, pada pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami tetap diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli pada ciptaan-Mu. Engkau memelihara kami. Engkau akan terus menuntun kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menguatkan kami, menguatkan langkah kami, menguatkan iman kami, dan memampukan kami untuk mengatasi berbagai kekhawatiran yang muncul di dalam diri kami di hari-hari yang berat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami, perjuangan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat, menilik, dan memperhatikan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.